Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa lazismu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus bersyukur kepada Allah dan tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah berhenti memberikan nikmat karunia kepada kita, baik itu berupa kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini, sehingga kita bisa berpuasa, kesempatan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan, qiyamul lail kita, sholat tarawih, sholat witir, bacaan Quran, dan puasa yang kita laksanakan semuanya di awal Ramadan sampai hari ini, sampai nanti di akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ashabihi ajma'in. Dan mudah-mudahan juga salawat dan salam tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau. Dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat beliau di kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dapat kita gunakan momentum Ramadan ini untuk bisa terus membentengi diri kita. Puasa yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dapat menjadi perisai, menjadi pagar, agar kita tidak mudah terhasut oleh bujuk rayu daripada syaitan. Karena setan itu tidak pandang bulu di dalam menghasut. Bahkan sekelas nabi yang maksum sekalipun tidak terlepas dari godaan bujuk rayu dan setan yang sudah terjaga, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lepas dari bujuk rayu setan. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk bisa membentengi diri kita dengan puasa, dengan qiraatil Quran, dengan qiyamul lail. Karena setan itu dalam menggoda mereka sampai bisa masuk ke lubuk hati manusia. Setelah masuk ke lubuk hati manusia, mereka memunculkan sifat tercela. Di dalamnya muncul sifat sombong, muncul sifat iri, muncul dengki, hasad. Sehingga manusia yang lain tersebut memperturutkan terhasut oleh bujuk rayu setan sehingga melakukan perbuatan tercela. Karena itu kita bisa memahami dalam membentengi diri kita untuk tidak tergayu, terbujuk oleh rayuan setan,
kita bisa memahaminya dari kisah yang pernah terjadi, yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam, di mana Nabi Yusuf alaihi salam pernah bermimpi. Pernah dalam mimpinya itu beliau mendapati ada 11 bintang yang sujud di depan beliau, dan beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Wa idh qala Yusuf li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku itu ada 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Ra'aituhum lisajidin, dan mereka itu semua ke-11 bintang termasuk matahari dan bulan, aku melihatnya mereka sujud kepadaku. Mendengar mimpi tersebut, Nabi Ya'qub alaihi salam langsung memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ihwatik, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Karena Nabi Ya'qub mengetahui bahwa di dalam mimpi Nabi Yusuf itu ada keistimewaan yang di dalam putranya Yusuf alaihi salam. Ada kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf dari mimpi tersebut. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam memerintahkan, memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf putranya untuk tidak menceritakan peristiwa mimpi 11 bintang yang sujud kepada saudara-saudaranya. Tujuannya apa? Fayakiduna laka kaida. Bisa jadi saudaramu itu nanti memiliki sifat hasad, memiliki sifat iri, dengki, mendengkimu. Bisa jadi mereka membencimu. Jadi apa yang dapat kita ambil dari nasihat Nabi Ya'qub, peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam? Maka mungkin kita punya kebaikan, mungkin kita punya keistimewaan, namun tidak perlu kita menampilkan kebaikan kita di depan umum. Kenapa? Karena bisa jadi kebaikan yang kita kerjakan itu bisa memunculkan sifat dengki dalam hati manusia. Karena syaitan itu menggoda manusia itu, memunculkan sifat itu dalam lubuk hati manusia itu, sehingga muncul rasa dengki. Di akhir ayat disebutkan inna syaitona lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh, ya, musuh. Sehingga dari peristiwa ini kita bisa mendapatkan hikmah pelajaran bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan, setiap orang pasti punya keistimewaan, kelebihan dan sebagainya. Tidak perlu kita pertontonkan karena khawatir nanti bisa memunculkan sifat iri, dengki, sehingga membuat saudara kita itu terjerumus, membuat saudara kita itu tergoda, terbujuk dari rayuan setan tersebut. Mudah-mudahan ibadah Ramadan ini yang kita kerjakan selama 1 bulan ini, insya Allah bisa membentengi diri kita, membuat diri kita semakin kokoh, semakin kuat. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita kerjakan ini bisa membuat kita sebagai perisai, sebagai benteng, agar kita terhindar dari bujuk rayu syaitan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan petunjuk, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beramal soleh, tidak hanya di bulan Ramadan tapi di setelah Ramadan. Mudah-mudahan
kita senantiasa dikuatkan oleh Allah sehingga kita semua mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi, khususnya umumnya bagi pemirsa Lazismu sekalian, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.